Apa tema kita sore hari ini teman-teman? Wow, ikatan cinta ya, keren sekali temanya ya. Jadi udah nampak di situ ya. Oke. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang tema kita ini, ikatan cinta. Memang ada beberapa yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita sore hari ini. Dan nanti saya kasih waktu untuk bertanya ya. Ada waktu untuk bertanya ya. Ya, kalau tidak salah begitu permintaannya ya. Jadi saya mulai dulu saja dari membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Nggak usah kalian buka, di situ udah ada. Nampak kan? Nah, kalau nampak kita bacalah sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini adalah ayat yang menjadi dasar kita kalau mau membicarakan tentang love and relationship, kasih dan hubungan. Karena tema kita bicara tentang hubungan, maka kita sedang membicarakan love and relationship. Jadi perhatikan pernyataannya, Tuhan adalah kasih, God is love katanya kan. Ternyata love di sini dalam ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini bentuknya adalah kata benda, bukan kata sifat. Jadi love itu noun, bukan verb, bukan adjektif. Jadi dia itu kata benda. Jadi cinta itu apa? Kalau begitu cinta itu adalah keberadaan Allah sendiri yang eksis dari kekal sampai kekal. That is love. Love itu Allah sendiri ternyata. Karena dia bukan adjektif. Dia itu adalah kata benda. Jadi love itu benda. Apa itu? Tuhan sendiri. Maka perhatikan ya, Alkitab kemudian mengatakan God is love. Bukan Allah itu bersifat kasih, bukan. Tapi Allah adalah kasih, gitu ya. Jadi itu beda. Allah itu bersifat kasih dengan Allah adalah kasih. Terjemahannya itu sudah benar. Allah adalah kasih. Jadi God is love. Namun cinta yang adalah noun tadi itu kan sudah berinkarnasi sekarang dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Jadi sekarang ada incarnational love, kasih yang berinkarnasi. Dulu kasih itu di kekekalan sana, dalam eksistensi Allah yang kekal. Dia adalah noun, gitu ya. Dia adalah kata benda. Nah, saudara, saya sulitkan dulu kalian karena anak-anak muda ya, supaya berpikir, supaya pikiran kalian dipakai. Biasanya orang kebaktian jarang mikir. Nah, ini sekarang kalian supaya mikir gitu ya, ikut mikir. Jadi oh gitu ya, gitu ya. Maksud saya supaya pikiranmu itu ikut mikir. Jadi ternyata kata firman Tuhan yang noun tadi, yang benda tadi, yang adalah Allah sendiri tadi, sekarang berinkarnasi. Sudah menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus. Maka sekarang ada namanya incarnational love, kasih yang berinkarnasi dalam rupa Yesus Kristus. Nah gitu ya. Saya lanjutkan ya supaya kalian punya dasar. Jadi cinta adalah manifestasi karakter Allah, dalam diri anaknya yang berwujud dalam tindakan memberi diri kepada yang dicintainya untuk kebaikan dan tujuan tertinggi, yaitu memuliakan Allah. Titik. Jadi perhatikan ya, dapatlah kita definisi. Kalau begitu, cinta itu apa? Karena cinta sekarang bukan hanya lagi nempel pada diri Allah yang di surga,
sekarang sudah bermanifestasi dalam Yesus Kristus. Maka cinta adalah manifestasi dari karakter Allah dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang berwujud dalam tindakan memberi diri. Ya, berarti kalau kamu mencintai, maka kamu memberi diri. Kepada apa? Kepada yang dicintainya, untuk kebaikan dan tujuan tertinggi, yaitu memuliakan Allah sendiri. Nah, perhatikan ini pendahuluannya ya. Jadi karena itu, karena love itu seperti ini, maka katanya untuk memiliki cinta ilahi seperti itu, maka seseorang harus menerima dulu dari Allah. Karena kamu tidak akan punya cinta seperti itu kalau kamu tidak menerimanya dari Tuhan. Gitu ya kira-kira ya. Makanya kan saya selalu membak, nanti di bawah saya jelaskan tentang dimensinya, bahwa cinta punya banyak dimensi. Dalam Alkitab itu ada storge, ada filia, ada eros, ya, ada agape, dan itu dimensi-dimensi yang ada dalam cinta. Dan orang tidak mungkin punya agape love kalau dia tidak menerimanya dulu dari Tuhan. Itu sebabnya orang akan mementingkan diri. Perhatikan nanti bawahnya ya, pelan-pelan. Ayo kita lanjut lagi. Nah, tanpa menerima cinta Allah terlebih dahulu, seseorang tidak dapat memberi cinta dan tidak mungkin membangun relationship, ikatan cinta yang sehat kalau tidak punya dulu dari surga. Gitu ya. Maka dia mesti punya dulu nih. Dan dia tidak bisa modal bawaan dalam dirinya, tidak bisa. Aku tertarik sama dia, itu eros. Karena ketertarikan lawan jenis itu eros, bukan dari Tuhan. Bukan, maksud saya itu dari Tuhan juga, bukan yang Tuhan maksud dalam apa jalinan relasi ini. Jadi itu siapa saja punya, bahkan orang tidak Kristen punya, gitu ya. Jadi saya komit untuk membangun relasi jangka panjang dengan si A si B. Itu komitmen, itu storge, dan itu bukan yang dimaksud di dalam Alkitab. Semua orang punya, tidak harus Kristen pun punya komitmen. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan kalau pacaran juga punya komitmen, gitu ya. Sorry, saya masih agak batuk, suaraku agak sengau ya. Nah, makanya saya pakai masker terus dari tadi ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Kenapa kita harus menerima dulu baru bisa memberi? Apa dasarnya? Dasarnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 tadi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku dulu yang mengasihi kamu. Nah, artinya gini, you mesti punya dulu God's love. Dan untuk punya itu kamu mesti punya Yesus yang adalah manifestasi dari Allah sendiri. Kalau tidak punya itu, kamu tidak akan bisa membangun relationship yang sehat, gitu ya. Itu awal mulanya dulu. Jadi kalian kemudian paham tentang so what is love? Love is God, gitu ya. Kasih itu adalah Allah sendiri. Tapi Allah sudah bermanifestasi. Nah, sekarang saya mau bawa ke yang poin 2. Cinta dan relasi lawan jenis. Sudah dapat tadi apa itu cinta? Love itu Allah sendiri, yang naun, yang kekal, yang tinggal di keabadian. Tapi sudah reinkarnasi, sudah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Bukan reinkarnasi, itu Hindu. Reinkarnasi, berinkarnasi di dalam Yesus. Dan tiap orang yang punya Yesus punya love yang ilahi tadi, gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau begitu, bisakah ada sebuah hubungan lawan jenis dibangun tanpa cinta? Bisa enggak kira-kira? Hubungan lawan jenis tapi enggak ada cinta, bisa enggak? Bisa enggak? Ayo coba pikir, bisa enggak tanpa ada cinta tetapi ada hubungan lawan jenis? Siapa yang bisa angkat tangan? Nah, bisa. Siapa yang bilang enggak bisa angkat tangan? Nah, ada 3 yang angkat tangan. Saya jelaskan ya supaya kalian tahu.
Tadi saya sudah bicara tentang dimensi of love. Saya sekarang menyebutkannya 3 saja. Satu, karena yang satu yang agape saya tidak sebut. Yang pertama ada philia. Philia itu apa? Kasih persaudaraan. Seperti saudara abang adik. Maka ada orang yang merasa abang itu jatuh cinta samaku, padahal abang itu hanya menganggap kau adik. Ya kan? Si adik ini sudah merasa dicintai, tapi rupanya abang itu hanya philia sama dia. Ini love juga. Atau adik itu hanya merasa abang itu abangnya, si abang sudah salah tingkah, pikirnya si adik jatuh cinta, padahal si adik merasa aman karena dekat dengan orang yang dianggap abangnya. That is love, but philia. Ngerti? Jadi bisa dong? Bisa enggak? Bisa. Makanya ada philia. Ada kemudian storge. Akrab sekali, lalap berdua kemana-mana. Makan berdua, kemudian pelayanan berdua, tapi enggak pacaran. Mereka komit sebagai sahabat. Ada enggak begitu? Nikahnya sama orang lain nanti. Kan gitu ya? Tapi kayaknya orang ini nempel terus, boncengan kemana-mana, jemput-jemputan. Mau kalian pacaran? Enggak suka aku sama dia, enggak tipeku itu. Yang satu juga enggak tipeku itu. Tapi kemana-mana selalu bersama. Ini storge. Kalau suruh kawin enggak mau dia, karena sahabat, teman. Nah, kira-kira ada enggak yang begitu? Ada tak? Ada. Tetapi ada yang eros. Tiba-tiba hamil aja dia. Enggak ada komitmen, enggak ada apa-apa, tiba-tiba hamil. Mana kawan kita itu udah malu dia nggak mau datang lagi, kenapa? Udah hamil dia, belum menikah. Ada nggak yang begitu? Ada juga, itu love juga. Cinta itu punya banyak dimensi, setidaknya seperti yang saya bilang ini tadi. Ada 3. Yang pertama itu philia, yang kedua itu storge, yang ketiga eros. Dan ini dalam setiap hubungan ada, gitu ya. Tidak ada relasi yang dibangun tanpa cinta. Hanya levelnya itu berbeda tiap jenis hubungan, tidak sama. Nggak ada relasi antar umat manusia yang dibangun di luar love. Ingat, love punya banyak dimensi, gitu ya. Maka ini semuanya penting enggak? Philia penting enggak? Kalau pacaran penting enggak philia? Penting. Storge penting enggak? Eros boleh enggak di pacaran? Enggak boleh eros. Betul? Kalian salah nanti loh. Eros itu apa? Ketertarikan lawan jenis. Jadi kalau kau tertarik sama lawan jenis enggak boleh. Berarti kau sesama jenis. Salah jadinya kan? Eros itu kan ketertarikan lawan jenis. Ini kehangatan. Jadi masa aku merasa hangat kalau dekat sesama jenisku? Lah saya mengalami penyimpangan seksual kalau begitu. Kalau kamu mengalami itu ya kamu bermasalah gitu ya. Jadi eros ini juga mesti ada. Masa nggak ada kehangatan dalam pacaran? Ya ada dong. Kalau dingin-dingin aja berarti kamu memang aneh orangnya. Kamu harus pergi ke psikiater untuk ditanya ya. Jadi kalau begitu tidak ada relasi without love. Semua relasi ada cintanya. Pasti ada dimensi philianya, ada dimensi storgenya, ada dimensi erosnya. Setidaknya eros ini ketertarikan lawan jenis. Nggak bisa kita pacaran sesama jenis, nggak boleh. Ini mesti lawan jenis, kan itu sudah final. LGBT kita tolak, nggak ada LGBT, kita nggak percaya itu. Jadi kemudian ada namanya loveless sex. Nah ini jenis 1 ya. Ya tidak ada cinta, tetapi ada seks. Tetapi ada, tidak ada seks, tetapi ada love. Jadi ada banyak jenis ini, cinta ini ya. Jadi ternyata kalau dibolak-balik, ketemu kenapa hubungan kalian seperti itu. Yang tiba-tiba hamil itu ini, loveless sex. Nggak ada komitmen. Wong pacaran pun baru 2 bulan. Tapi erosnya tinggi kali. Maka begitu ketemu langsung pegangan tangan. Besoknya ketemu lagi langsung cium-ciuman. Nah, bulan depannya hamil dia.
Karena tidak ada komitmen, tidak ada pilihan, tidak ada storge, tiba-tiba erosnya tinggi sekali. Nah itu yang kau tidak boleh, karena tidak seimbang, gitu ya. Kalau kau seperti itu ya kau sesat, kau nggak anak Tuhan. Apalagi kau dibina di YPDPA ya, bikin malu YPDPA nanti ya. Anak YPDPA itu kemana itu? Sudah kawin, hamil duluan, bikin malu saja ya. Jadi tidak boleh yang seperti itu. Ada yang pernah hamil duluan di sini? Belum? Belum ada. Nggak ada ya. Masih remaja kalian ya. Pokoknya yang laki-laki ini kepalanya harus bersih. Laki-laki ini aneh-aneh. Saya lanjut aja ya. Jadi kalau begitu saya balik begini ya. Tidak ada relasi di dunia ini yang tanpa melibatkan cinta. Semuanya ada. Hanya dimensinya yang beda-beda. Gitu ya. Ada yang pilihannya saja yang kuat. Ini tidak sehat juga. Ada yang storgenya saja yang kuat. Ya tidak apa-apa. Tapi juga kurang sehat untuk relasi jangka panjang. Erosnya ada. Ini mestinya seimbang. Dan nanti di bawah saya jelaskannya. Jadi haruskah ada cinta dalam sebuah hubungan? Cinta apa yang mengikat sebuah hubungan? Nah ini pertanyaannya unik ya. Kalau begitu cinta apa yang mengikat sebuah hubungan? Nah saya jelaskan lagi. Yang ini tadi tiga ini, philia, storge, eros, ini disebut sebagai natural love. Biasanya kasih yang natural. Nah gini. Nah natural love yang berisi storge, philia, storge itu adalah komitmen ya. Philia itu persahabatan, eros itu ketertarikan lawan jenis. Nah ini harus sehat dan seimbang. Harus sehat dan seimbang. Nanti saya jelaskan apa di bawah. Natural yang sehat dan seimbang adalah media terbaik untuk tumbuhnya agape love yang kuat. Jadi ini gambarnya. Jadi relasi yang sehat itu mesti diikat oleh storge, philia, eros yang sehat. Tapi storge, philia dan eros yang sehat itu mesti dikurung oleh agape love yang besar. Sehingga hubungan keduanya sehat. Ini tidak bisa kalau tanpa agape love, ini nggak ada, nggak bisa. Makanya mesti ada, semuanya mesti ada di sini. Erosnya mesti ada, philianya mesti ada, storgenya mesti ada, dan mesti tumbuh sejajar. Nggak boleh ada yang lebih dulu. Yang lebih dulu terlalu tebal seperti saya yang tadi bilang, terlalu philia dia, abang adik dia, nggak pacarannya dia, abang adik. Terlalu storge dia, kuat sekali storgenya, kawan dia. Kenapa ya? Karena kawan aja, nggak ada ketertarikan lawan jenis. Tapi kalau terlalu eros dia, ini yang rusak, gitu ya. Jadi semuanya harus seimbang. Philianya seimbang, storgenya seimbang, erosnya seimbang. Dalam keseimbangan yang sehat itu, kalian yang ngukur seimbangnya semana, gitu ya. Karena tiap-tiap orang tahu mengukurnya. Ya yang dulu sudah saya bilang, laki-laki gas, perempuan rem. Kalau laki-lakinya ngegas terlalu kencang, you mesti ngerem harus rem cepat-cepat. Supaya apa? Nggak kebablasan. Storgenya mesti imbang dengan philianya dan erosnya. Kalau tiga-tiganya itu seimbang dan dibungkus dengan baik oleh agape love, diliputi kasih ilahi, maka pengikat dari hubungan kita itu adalah kasih Allah yang paling tinggi. Gitu ya kira-kira ya. Kalau ditanya, kalau begitu apa yang mengikat hubungan, ikatan relasi laki-laki dan perempuan? Ada natural love yang sehat, yang dikurung oleh anugerah Allah yang besar, yaitu agape love. Begitu kira-kira ya. Dan nggak bisa kalian itu membangun relasi di luar agape love ini kalau mau yang sehat, karena kita anak-anak Tuhan. Ingat, ini tadi hanya dimiliki oleh mereka yang sudah diberi oleh Tuhan. Maka pacaran pun kalian mesti sama-sama orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan ini prasyarat unnegotiable, tak boleh ditawar. Mesti sama-sama orang yang sudah mengenal Tuhan. Kenapa? Hanya mereka yang mengenal Tuhan yang sudah diberi oleh Tuhan
love yang ilahi tadi. Yang belum tidak tahu, yang belum hanya punya natural ini, eros, philia, storge, yang tidak kenal Tuhan. Kadangkala mereka itu nggak seimbang dan mau biasanya lebih besar erosnya. Gitu ya, ya paham ya kalian ya. Ini kan kita santai, nanti di pertanyaan kita perdalam. Jadi kapan kalau begitu sebuah ikatan cinta dimulai? Nah, ikatan cinta dimulai itu kapan? Apakah waktu sebelum pacaran atau setelah memutuskan pacaran? Kira-kira kapan? Sebelum pacaran atau setelah memutuskan pacaran? Siapa yang sebelum pacaran sudah jatuh cinta? Tidak ada. Setelah pacaran baru jatuh cinta, angkat tangan. Siapa yang sudah punya pacar, angkat tangan. Lu nggak ada yang punya pacar ini? Betul, kalian tidak punya pacar? Aduh, lah ngapain kalian PA terus? Pacaran dong sesekali. Kalian nggak usah cari yang jauh-jauh, kalau udah dapat orang baik, udah di sini aja gitu ya. Jadi saya coba jelaskan ini. Kapan kalau begitu ikatan cinta ini dimulai? Nah, dimulainya dari mana? Persahabatan, friendship. Nah, sekarang kalian berteman kan? Teman-teman. Di dalam pertemanan itu sebetulnya sudah nampak ketertarikan. Betul tidak? Jadi sebetulnya dari situ sudah mulai. Hanya belum ada pengikatnya. Karena pengikatnya itu mesti storge, komitmen. Jadi sejak friendship itu sudah tumbuh. Kalian dulu waktu SMA pun naksir-naksir kan sudah nampak kan? Aku tertarik sama kawan ini sebetulnya. Kayaknya anaknya apa adanya gitu ya. Dia lagi, aku tertarik ini, anak ini pejuang ini. Anak laki-laki tunggal tapi nggak manja. Wah, tertarik kamu kan? Tapi si cowok juga tertarik sama kamu. Itu kalau MC bagus sekali suaranya. Dia tertarik kan gitu ya. Apalagi jurusan dari MIPA tadi katanya. Tertarik dia. Kan gitu ya. Aku suka kali nanti anak-anakku itu bisa diajari matematika. Sikit-sikit anakku nanti diajak praktikum. Nah gitu ya. Kan seharian praktikum terus nanti ya. Makanya kalau pacaran jangan anak MIPA, kebanyakan praktikum. Jarang di kelas. Jadi perhatikan ya, sejak kapan itu tumbuh? Friendship. Waktu friendship ini apakah sudah ada love? Sudah. Tapi ini belum ada ikatan. Tapi saya sudah mulai tertarik. Dan itu kan eros, saya tertarik sama dia. Gitu ya, saya mulai tertarik sama dia. Jadi love, philia, storge sudah mulai tumbuh sejak friendship ini dia. Lalu friendship ini kemudian kan akan klimaks pada puncaknya di sini. Sekarang kamu kan punya friend banyak. Ada 3, ada 4, ada 5. Dari 5 itu kan kamu melihat si A begini, si B begini, si C begini, D begini, E begini. Seiring dengan waktu kamu akan mengambil keputusan mana best friendmu. Dari 5 itu. Lalu kemudian kamu akan memutuskan dari yang best friend itu mungkin 2. 1 lagi yang kamu pilih. Yang betul-betul spesial untukmu. Dan sejak saat itu kalian berdoa bersama. Mau enggak kita itu meningkatkan hubungan kita dari pertemanan pacaran? Lebih dalam berarti kan? Lalu mereka berdoa, ada yang sebulan, ada 2 bulan, dan 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun sampai ditinggal kawin dia tetap berdoa. Kasihan sekali orang itu ya, kelamaan doanya ya. Rupanya yang didoakan udah nikah, dia masih lalap berdoa, jadi kepanjangan doanya dia. Makanya kalau doa jangan panjang-panjang. Janjinya 3 bulan itulah, lama-lama setengah tahun. Jangan lalap berdoa, berdoa terus kau. Orang butuh kawin bukan berdoa aja, setelah berdoa kawin. Setelah berkawin baru berdoa lagi gitu loh. Emang nggak bisa berdoa lagi setelah nikah? Kan bisa. Iya yang cewek-cewek loh khususnya ya. Udah didatangi, udah setengah tahun, ayo kayak mana dek, udah setengah tahun kita doa. Apa jawaban Tuhan? Belum jelas bang, setengah tahun lagi. Nggak jelas-jelas. Sudah lewat 1 tahun. Waktumu habis gitu ya. Jadi cewek-cewek ini juga harus mikir juga, jangan lama-lama pula. Kalau kelamaan ditinggalkan orang lain, mendoakan orang lain lagi gitu loh. Jadi friendship yang sehat itu sudah mulai ada love. Lalu kalian janji komitmen untuk saling mendoakan, katakanlah 3 bulan putus. Oke, sepakat. Di titik inilah kemudian terjadi ikatan.
Dan mulailah bertumbuh, yang satu kesetiaan, yang satu kelembutan. Kelembutan ini tenderness, ini eros. Tapi kesetiaan ini storge, filia. Mereka tumbuh bersama terus sihat. Ingat ya, nggak menceng garisnya ya, karena seimbang, terus seimbang. Ya, ini masa ini disebut masa pacaran. Kesetiaannya itu tumbuhnya ke sana seimbang, kehangatannya tumbuh ke sana seimbang. Itu ya. Puncaknya kapan? Ya waktu kalian diberkati. Barulah kelembutan berubah menjadi sexual consummation, kenikmatan seksual, dan itu nanti setelah wedlock, gitu ya. Jadi kalau begitu sejak friendship sudah ada love. Love itu kemudian mencapai klimaksnya di titik ini untuk menjadi sebuah ikatan. Kamu doakan, kamu gumuli, kalian bersama-sama berdua meminta petunjuk Tuhan, minta petunjuk kakak-kakak rohani kalian, supaya tahu dan lebih kenal siapa si A ini, baru diputuskan di sini. Gitu ya. Begitu diputuskan, ini mesti bertumbuh seimbang, kesetiaan dan tenderness. Nggak boleh ini nggak seimbang. Jadi kesetiaan dan tenderness harus bertumbuh seimbang. Gitu ya. Kalau sudah seimbang, maka pacaran kalian itu sehat. Ikatan cinta kalian sehat. Gitu ya. Apa ada yang nggak sehat? Ada yang terlalu lembut, terlalu hangat. Kehangatan tapi nggak setia, terlalu hangat. Hot banget, gitu ya. Hot banget. Kebetulan namanya hotni pula ya, jadi hot banget ya. Jadi hotni uhur ya kan. Jadi terlalu hangat ya anak ini ya. Jadi apa namanya? Sejak kapan itu ikatan cinta dimulai? Ya dari friendship. Tapi friendship itu no commitment. Jadi kapan itu dimulainya? Ketika ada komitmen di sini. Setelah lama digumuli, didoakan, meminta petunjuk dari Tuhan, meminta teman-teman memberi nasihat, kakak-kakak rohani kalian memberikan nasihat, putuskan. Jangan sampai 3 tahun baru diputuskan. Begitu kau putuskan, ya bang, ku terima. Terlambat deh, aku udah punya gitu ya. Kalian sudah ketinggalan. Oke, saya lanjut ya. Jadi setelah ada komitmen pacaran, nah ini dia. Storge, komitmen, kelembutan, bertumbuh sehat dan memuncak pada saat pernikahan. Agape love menjadi penopang dari semua tahapan tadi. Ini agape love. Selama pacaran yang mendampingi kalian adalah agape love. Agape love terus bertumbuh seiring dengan natural love yang tumbuh dalam hati kalian. Tidak boleh nggak ada ini. Ini mesti ada. Hubungan pacaran orang Kristen mesti dituntun agape love. Ingat ya, mesti wajib dituntun oleh agape love. Jadi ininya seimbang. Agape love terus mengiringi ke atas. Ini kok ke situ garisnya, ke atas. Seimbang. Gitu ya. Cocok? Nanti kalau kalian mau pacaran, minta materi saya ini lalu kalian cocok-cocok kan ya. Sudah sampai di mana saya. Kemudian ada enggak di Alkitab itu contohnya? Ada. Mari kita lihat kisah tentang Rahel dan Yakub. Nggak usah dibuka Alkitabnya, nanti aja. Karena ini sudah ada ayatnya, kalian catat. Kisah Yakub dan Rahel di dalam Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Love itu selalu melibatkan akal dan pikiran. Ingat ya, love itu selalu melibatkan akal dan pikiran. Jangan kau nggak mikir kalau pacaran. Perasaanmu aja yang kau ikuti. Happy, bahagia terus. Nah, itu kau salah. Agak mikir juga gitu ya. Jadi love itu selalu melibatkan akal dan pikiran. Yang terjadi pada Rahel dan Yakub. Apa yang terjadi? Pertama, ada proses perkenalan. Saya itu Yakub. Saya dari kampung ini. Bapakku ini. Lalu kemudian Rahel bilang, "Oh, aku putri nomor 2 di keluarga bapakku." Nah, kenalan mereka. Dan kenalan itu cukup panjang loh. Kalau kalian baca kisah itu bukan kisah sehari walaupun satu perikop aja, itu tahunan itu ya. Lalu kemudian ada proses pemilihan. Kenapa? Karena sekarang ada 2 anak gadis di situ. Pertama Lea, kedua Rahel. Dan Yakub memilih. Milih siapa Yakub? Hah? Milih siapa Yakub?
Kok milih Hana? Wong yang ada Lea sama Rahel, kok milih Hana? Milih siapa Yakub? Milih Rahel. Berarti pakai otak dia ya. Karena Rahel lebih cantik, lebih menarik. Dia pakai pikiran juga. Berarti kan pakai pikiran kan dia kan, pakai akalnya kan. Lebih muda. Ya dia Lea mungkin nggak begitu menarik. Matanya agak sipit si Rahel ini, kulitnya bersih, rambutnya panjang, tinggi. Mungkin si Lea enggak secantik Rahel. Dia milih Rahel. Dan ini apa namanya? Alami, ada proses pemilihan. Kalian pun nanti kalau pacaran, mau pacaran kan milih juga. Ada 3 yang mendekatimu, masa kau nggak milih? 3-3-nya kau terima semua? Kan itu nggak mau. Ban serep Pak, ban serepnya 2, yang ngawur kau. Nggak perlu ban serep kalau pacaran, kalau bocor ganti aja udah. Nggak usah kau cari ban serepmu. Jadi nggak boleh pakai ban serep. Yang laki-laki juga ya, yang suka pakai ban serep, Pak nanti kalau jebol di tengah jalan ganti 1. Nggak ada ban serep. Kalau pacaran 1 saja. Karena ini latihan komitmen, di mana kamu berlatih dengan Tuhanmu, gitu loh. Dengan orang yang kau mau nikahi itu, gitu. Kecuali memang jelas ada masalah dan putus, nggak masalah. Karena pacaran masih boleh putus. Kalau sudah nikah nggak boleh putus, gitu. Kalau masih pacaran boleh putus. Tapi pacaran bukan tujuannya putus. Pacaran tujuannya menikah. Cuman kalau saya menemukan ada something wrong dalam diri pasangan saya, ternyata dia LGBT, misalnya gay, ya saya tidak ada masalah untuk memutuskan. Daripada saya menderita selama-lamanya. Dan ini penyakit yang sulit untuk disembuhkan, gitu loh. Saya bisa memutuskannya, saya tidak lagi lah lanjut, oke lah, berakhir sampai di sini, nggak masalah. Pacaran tujuannya menikah. Tapi masih boleh putus. Kalau sudah nikah tak boleh putus selama-lamanya. Gitu ya. Jadi clear ya, jelas kita ya. Ada proses apa? Menguji hati. 7 tahun Yakub itu diuji. Makanya Yakub kemudian setelah 7 tahun dibohongi oleh Laban, dinikahkan sama kakaknya Lea. Dan dia harus uji lagi 7 tahun, 14 tahun dia baru dapat Rahel. Gitu ya. Jadi ada waktu yang panjang. Makanya Lea ini kan wanita yang kasihan sekali. Karena Lea itu wanita yang tidak dicintai oleh suaminya. Sampai nanti mati loh. Bayangkan. Makanya anak pertamanya namanya itu artinya kiranya dia mencintai aku. Itu anaknya yang pertama Yakub. Siapa namanya? Ruben. Kiranya dia mencintai aku. Karena Yakub tidak cinta sama Lea, hanya terpaksa karena sudah dinikahkan. Yakub cinta sama Rahel. Sampai anak kedua masih namanya kiranya dia mencintai. Sampai anak yang ketiga. Baru anak yang keempat, kiranya hatiku bisa bersyukur. Sudah 4 anakku, suamiku tetap tak mencintaiku. Ajari aku untuk bersyukur. Bayangkan Lea, gitu? Lalu kawinlah lagi sama si Rahel yang dicintainya. Jadi ada waktu untuk menguji hati. Yang saya mau terangkan, menguji hatinya itu ya, bukan kawin 2 kalinya. Menguji hati, karena Yakub butuh waktu 7 tahun untuk dites oleh calon mertuanya. Kalau betul kau cinta sama boruku, 7 tahun kau kerja sama aku. Oke, itu laku, ya kan? Lalu kemudian kerja di rumahnya si Laban 7 tahun lamanya, dan merit tapi dengan kakaknya di bawah. Tambah 7 tahun lagi. Jadi sebetulnya ini 14 tahun, ya. Terus juga ada proses di mana relasi itu terus bertumbuh. Cinta itu bertumbuh, tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh ya dicabut aja karena merusak nanti yang lainnya. Kalau kamu sudah setengah tahun kok nggak tumbuh-tumbuh ini gitu ya, nggak ada kenaikannya. Antara komitmennya nggak ada. Kayaknya jalan terus tapi kok nggak ada komitmen ini. Yang lalu saya bilang, ingat ya, kredit motor saja 3 tahun lunas. Kau pacaran sampai dia 5 tahun nggak putus-putus, kau putuskan aja dia. Kok nggak ada jelas-jelasnya ini? Nah, ada yang pernah datang ke saya itu sudah lama sekali pacaran, tapi nggak berani kawin. Nanti makan apa kami Pak kalau menikah? Loh, ya makan nasi. Bagaimana kau makan apa? Memang kalau nggak menikah kau makan apa? Ya makan nasi Pak. Ya kalau kawin ya makan nasi. Nggak sanggup aku Pak membiayainya. Itu nanti
kawin dulu baru dibiayai, gitu ya. Pokoknya kalau kau sudah dewasa, matang, bertanggung jawab di dalam Tuhan, ada kerjaanmu, jangan kau buat berlama-lama anak gadis orang. Kau mesti berkomitmen laki-laki ya. Bro, dengar baik-baik bro. Kau yang pria-pria, dengar baik-baik. Kau yang berinisiatif, kau yang bertanggung jawab. Kau cari kerjamu, jangan lontang-lantung sana sini berani macari anak orang. You cari kerjamu, matang secara ekonomi, matang secara emosi, pacaran, ajak nikah. Jangan ajak main-main. Jangan berkepanjangan pacarannya. Nggak perlu berkepanjangan. 2 tahun, 3 tahun. Saya pacaran sama istri saya itu enggak lama. Sekitar 2 tahun baru kami married. Yang dulu saya ceritakan ya, pacarannya kami jarak jauh karena istri saya di sini, saya di Palembang melayani. Jadi kami memutuskan pacaran tuh dari telepon pagi-pagi buta jam 5 pagi. Cemana? Udah doa, udah ya, gimana? Aku sudah sor kali ini samamu, ya aku pun sor kan ya, putus ya. Jadi putus, jadi pacaran kita ya, udah jarak jauh pacaran. Kemudian menikahlah kami 2001, 2003 kami menikah. Jadi gitu ya. Entah kalian ada yang udah lahir belum situ, 2001. Jadi Yakub 7 tahun, cinta itu terus bertumbuh. Yang berikutnya ada tujuan akhir. Nggak boleh nggak ada tujuan akhir. Jadi proses ini dilewati oleh Yakub. Yakub melewati 1, 2, 3, 4, 5 prosesnya. Semuanya dilewati. Kalau kalian mau pacaran, mau apa? Mencari teman hidup, membangun sebuah ikatan cinta. Saya rasa ini mesti dilewati. Yang sehat ya. Love itu adalah gairah yang dinamis. Ia terus berproses dan bertumbuh. Demikian juga dengan keyakinan. Ia bersifat dinamis. Jadi sekarang gimana saya yakin bahwa dia adalah orang yang Tuhan berikan bagi saya, ya tak? Bagaimana saya yakin? Memang nggak bisa kita itu mengukurnya dengan jelas, tapi ini ada gambar yang mungkin akan menolong kita. Bagaimana kita yakin? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa friendship, proses yang natural ini terjadi. Lalu inilah komitmen kalian. Ada love yang terus bertumbuh sehat, yang 3 dimensinya tadi. Dan kesetiaan, kalian ukur pakai kesetiaan. Nah, apakah antara love dan kesetiaan ini bertumbuh seimbang? Kalau dia bertumbuh seimbang, maka di tengah-tengah ini bertumbuh keyakinanmu. Oh, betul dia orangnya. Kenapa? Karena cinta kalian terus bertumbuh, kesetiaan kalian juga terus bertumbuh. Di tengah-tengah antara memelihara kesetiaan dan membangun ikatan cinta yang terus bertumbuh, tumbuhlah keyakinan kalian. Makin hari makin kuat, gitu ya. Dan ini semua ditopang oleh doa-doa, disiplin rohani yang adalah bagian dari kehendak Allah. Maka hubungan kalian tibalah di puncaknya, God purpose, tujuan Allah. Untuk apa? Married as a Christian couple, menikah sebagai pasangan orang percaya, gitu ya. Jadi bagaimana keyakinan saya bertumbuh? Kamu ukur apakah terus love-mu bertumbuh sehat dan kesetiaan kalian berdua bertumbuh sehat. Sebab ada ini yang putus terus, lalap putus, setahun putusnya 3 kali. Putus ganti sebentar, putus balik lagi. Putus ganti sebentar, putus balik lagi sama pacarnya yang lama. Nah, kalau kalian seperti itu tidak sehat. Boleh putus tapi jangan putus nyambung. Kau anggap layang-layang nih. Gak boleh seperti itu. Jadi kalian mesti setia, mesti ada kesetiaan ini. Kalau dihianati ini, ada perselingkuhan misalnya, ada dicurigai dia menyimpang, kalian harus pertanyakan ulang. Tapi yang jelas saya mau mengajarkan bahwa keyakinan itu datang dari mana? Datang dari love kalian berdua yang terus bertumbuh dan kesetiaan kalian berdua yang juga terus bertumbuh seimbang. Kalau dua-duanya seimbang, keyakinan makin hari makin besar, memuncaklah kepada pernikahan. Dan inilah God purpose, tujuan Tuhan. Itulah kehendak Allah.
Waktu hamba Tuhan menumpangkan tangan di atas kepala kalian, kehendak Allah terjadi atas hidup kalian. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa kemudian kau minta sama Tuhan, ngomonglah sama aku Tuhan bahwa pria itu adalah orang yang kau sediakan untukku. Tidak ada itu. Jarang yang seperti itu. Yang jelas-jelas dibilang itu hanya beberapa. Pertama itu Adam dan Hawa, karena manusia pertama. Adam harus kawin sama Hawa karena nggak ada yang lain. Yang kedua itu Maria dan Yusuf. Yusuf, kau mesti menikah sama Maria. Menikah karena apa? Mau melahirkan keturunan. Yang ketiga itu Abraham dan Sarai. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu Israel. Hanya tiga itu di Alkitab yang oleh Tuhan ditunjuk langsung. Kawin kalian dua ya, kawin kalian dua ya. Selebihnya tidak ada. Melalui proses apa? Melalui proses natural seperti ini. Perkawanan, pertemanan, terus love kalian bertumbuh sehat, kesetiaan kalian bertumbuh sehat, keyakinan kalian makin hari makin besar, jatuhlah kepada kehendak Allah untuk menikah, gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan sudah kalian iringi doa, puji-pujian, penyembahan, disiplin rohani, dan semuanya ini menjadi lapisan yang sehat untuk kalian nanti membangun sebuah hubungan pernikahan kalau nanti mau menikah, gitu ya. Jadi saya lanjut. Terakhir, bagaimana membangun sebuah relasi yang sehat? Nah, ada 5 ini. Yang pertama itu mengembangkan objective love, bukan subjektif. Objektif tahu ya, subjektif itu berarti saya memanfaatkan kamu. Kalau objektif, saya mau bertumbuh bersama kamu. Nah, love yang tidak sehat itu yang subjektif. Sifatnya itu mementingkan diri dan manipulasi karena mau dapat sesuatu. Biasanya laki-laki. Laki-laki kalau mau dapat perempuan manipulatif. Dan ini sifat dasar ya, sifat dasarnya orang berdosa. Siapa saja. Saya pun juga begitu dulu. Gitu ya. Semua orang begitu. Kenapa ya? Dalam keberdosaannya begitu. Maka kalian harus belajar mengembangkan objective love, bukan subjective love. Kalau hubungan kalian mau sehat, itu ya. Apakah objektif dia? Dia tertarik sama saya atau tertarik sama tubuh saya? Dia tertarik sama saya atau tertarik sama pekerjaan saya? Dia tertarik sama saya sebagai pribadi yang utuh atau tertarik sama yang lain-lainnya dari saya? Kalau dia objektif, dia mesti tertarik sama kepribadianmu yang utuh. Kadang nakal, kadang ada bandalnya, tapi juga baik, anak Tuhan, komplit. Saya mencintaimu komplit, utuh, sebagaimana Adam, seperti Tuhan menerimamu apa adanya. Keren ya, susah sekali ya dapat pria seperti itu ya, hanya ada dalam mimpi itu. Yang kedua B, proses belajar mengalahkan envious love dan mengembangkan jealous love. Tahu envy? Cemburu. Tahu jealous? Cemburu juga. Tapi apa bedanya cemburu, envy, dan jealous? Envy itu cemburu padahal belum milikmu. Jealous itu cemburu proporsional yang sudah jadi bagianmu. Kalau pacarmu lalu jalan-jalan sama orang lain, you mesti cemburu. Itu jealous. Tapi kalau kamu begitu protektif, sikit-sikit miss call, sikit-sikit video call, kau envy, bukan jealous. Nggak sehat itu. Di mana kau? Video call ya, ketakutan pacarmu tiap hari. Sikit-sikit video call, sikit-sikit video call. Kalau aku punya pacar begini, ku putuskan aja. Kok dikontrol kali aku? Udah makan belum? Jam 12, cepat makan, nanti dimarah-marahin pula kita. Gara-gara makan itu, diingatkan saja makan ya, sakit nanti kalau nggak makan. Setelah itu kalau dia nggak makan ya sudah, belum suamimu, gitu ya, gitu loh. Jadi jangan terlalu ini, jangan terlalu merasa sudah memiliki itu envy, itu nggak boleh. Kita boleh jealous, but not envy. Kembangkan jealous love, proporsional apa yang jadi hakmu. Kalau sudah menikah baru makan ini, kalau nggak kau makan mati duluan, aku dan anak-anakmu bagaimana? Ah gitu, baru boleh. Kalau itu udah boleh, nggak apa-apa marah.
Enak aja kau mati, pergi kau ke surga. Kami sama anak-anakmu bagaimana? Nah gitu, itu boleh, ya kan? Tapi kalau masih pacaran, makan kau, nanti kalau nggak makan mati. Ya sudah, nggak apa, mati aja aku, kau ganti pacaran gitu ya, nggak ada masalah. Namanya masih pacaran. Jadi jangan terlalu mengembangkan envious love, cemburu yang nggak proporsional. Kalau pacaran masian, boleh cemburu tapi nggak usah proporsional. Datang jumpa samamu langsung kau periksanya bajunya. Ini kau pegang-pegangan ini ya? Kok bajumu begini? Itu sudah envy, itu tidak boleh. Kok ada aroma parfum yang lain ini? Ngeri kali kau pacaran sama dia begitu ya. Jadi sampai dia telepon mamanya pun kau marah-marahi. Jangan telepon mamamu terus. Kalau sedang sama aku, matikan HP-mu. Sama aku aja kau ngobrol, nggak boleh mamamu telepon. Itu envy, tidak boleh, itu bahaya itu ya. Nah, itu segera kau ganti pacarmu kalau ada tanda-tanda ke situ. Nggak sehat berarti relasimu. Yang ketiga, proses membangun realistic love, bukan hanya romantic love. Cinta itu harus realistis, tidak hanya romantis. Yang romantis itu hanya di awan-awan, tidak lama itu. Makanya kalau kalian dengar istilah honeymoon, bulan madu, cuma sebulan itu. Kenapa? Ya karena itu masa romantik. Masa romantik ini akan berubah cepat sekali. Maka sejak pacaran kalian harus realistis. Kalau kalian terlalu romantis, kalian tidak akan mendengar nasihat orang lain. Kakakmu, pembina rohanimu, pembimbingmu, kelompok PA-mu akan bilang, "Dek, aku kemarin dapat berita lah. Kawan dekatmu itu punya perilaku buruk begini. Tapi karena kamu itu terlalu mengembangkan romantic love, kamu tidak mau mendengar kakakmu ngomong. Kamu bilang, enggak itu kak, aku kenal dia, lebih kenal aku daripada kakak. Oke lah kalau begitu, silakan jalan terus dek. Begitu kau kawin, digimbalinya kau tiap hari sama laki-laki. Habis kau, mau bilang sama kakakmu itu tadi kau malu. Mau bercerai malu, mau bagaimana? Menderita. Saya menceritakan hal yang benar. Karena kami konselor, kami ketemu dengan banyak keluarga yang masuk ke meja konseling kami. Klien kami banyak sekali. Sudah menikah, S2, dari UGM, pinter, PNS, gajinya besar, suaminya kasar, keras sekali. Tiap hari dia menangis, disiksa oleh suaminya, kasihan sekali. Tapi dulu waktu pacaran sudah diingatkan, you jangan terlalu dekat sama dia, tidak usah kawin sama dia, kita sudah kenal sama dia. Tapi romantic love menguasai. Tidak masuk akal semua yang dijelaskan kakak pembimbingnya itu, kelompok PA-nya itu. Digasnya terus saja. Begitu anaknya 2, sekarang nangis-nangis. Datang ke rumah kami. Kayak mana itu bang? Gak bisa cerai rupanya bang, gak bisa cerai. Lanjut terus. Kalau mau cerai jangan ke sini. Minta nasihat orang lain. Kalau minta nasihat saya, no cerai, no divorce, nggak ada divorce. Jadi apa yang harus kulakukan? Kau rayu suamimu, kalau bisa kau ajak kemari, ketemu kami, ngobrol sama suami, ngobrol bertiga kita. Susah sekali akhirnya menderita. Makanya sewaktu pacaran supaya sehat relasi kalian, kembangkan realistic love. Jangan terlalu roman gitu loh. Seperti di awan-awan aja, hanya berdua milik dunia ini. Kau semua orang di dunia ini kau buat. Kau pikir betulan dia itu? Belum tentu. Itu ya, terutama perempuan ini. Perempuan suka tertipu sama pria. Perempuan kelemahannya di telinga. Sekalipun kamu digombali, kamu akan tetap merasa dicintai. Laki-laki kelemahannya di mata. Sama itu, semua orang berdosa gitu. Sudah diteliti oleh banyak ahli. Jadi cewek-cewek ini dibohongi sedikit mau dia, dibohongi sedikit lagi mau dia. Sudah tahu dibohongi tetap mau dia. Karena perempuan kelemahannya di telinga, gitu ya. Makanya tidak realistis, romantis. Nah, hati-hati ya yang nanti punya pacar. Dengar, jangan terlalu romantis. Kembangkan kasih yang realistis. Apa pendapat orang? Apa pendapat teman dekatnya? Apa pendapat kakak kelompokmu? Pembimbing rohanimu, supaya kau ngerti tentang dia. Jangan cinta malabab. Apa cinta malabab ya? Iya, cinta malabab sudah pokoknya cinta kali kau. Yang keempat, fokus pada
person oriented, bukan sexual oriented. Jadi fokusnya kepada si dia, bukan seksualnya, si dia. Kamu anak keberapa? Kamu itu punya bakat apa? Kamu nanti itu punya cita-cita dan visi apa? Ini fokus kepada person oriented. Jangan begitu menikah kalian bingung, karena selama ini tidak pernah membicarakan yang berorientasi pada person, calonnya ini apa. Jadi kamu hanya tertarik saja lalu kemudian pacaran tanpa mengenal siapa calonmu itu. Maka fokus kepada person. Biasakan membangun hubungan untuk kemudian mendiskusikan. Sebetulnya siapa sih saya? Aku akan perkenalkan samamu. Ceritakan. Saya begini, saya punya mimpi begini. Ke depan kalau saya punya keluarga, saya mau menjadikan keluarga saya itu sebagai keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang menjadikan rumah sebagai tempat untuk menerima tamu. Gitu ya. Itu dulu waktu saya pacaran sama calon istri saya, sama istri saya itu, kami sudah sepakat selama pacaran, nanti kalau married, rumah kita itu menjadi house of hospitality. Rumah itu menjadi tempat untuk hospitality, melayani tamu, menerima tamu. Tidak boleh ada orang datang ke rumah tidak kita layani, kita kasih makan, kita kasih minum. Itu menjadi kesepakatan. Keluarga kita akan menjadi house of hospitality. Nah, kalian nanti kalau punya pacar juga harus membicarakan yang begitu-begitu, supaya tahu nanti. Karena kalau tidak berkelahi nanti, istriku ini lalap bikin kue, bikin jajanan, dibagi-bagikan pula sama tetangga, habis uang kita. Lalu berkelahilah kami. Kenapa kok kalian berkelahi? Istri saya ini Pak terlalu murah hati. Maksudnya gimana? Suka sekali belanja bikin kue, dibagi-bagikan ke tetangga. Loh, kau dulu nggak tanya waktu kawin istrimu hobinya apa? Nggak tanya Pak. Itulah salahmu. Istrimu cuma pinter masak kue dan dia suka membagi-bagikan kue. Makanya waktu mau menikah ditanya dulu, kan gitu ya. Jadi ada loh nanti ibu-ibu itu yang seperti itu. Suaminya bingung karena suaminya tidak pernah nonton mamaknya seperti itu sebelum kawin sama kau. Mamaknya pelitnya minta ampun. Semuanya mesti laporan tertulis. Mana uang belanjamu kemarin? Tertulis bikin. Sekarang punya istri murah hati sekali, kaget dia, berkelahi dia, gitu ya. Jadi dianggapnya istrinya itu kayak mamaknya, padahal istrinya bukan mamaknya, kan gitu. Yang terakhir, mengembangkan I and thou relationship. Saya dan kamu sama sejajar melalui diskusi, dialog dan bukan aktivitas. See you next time. Saya sampai di sini berkaitan dengan tema kita ikatan cinta. Nah, saya kasih waktu. Siapa yang mau memandu kita atau langsung dari sini? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, ya berdiri ya. Namamu Dek? Belum ya? Bang, aku mau nanya, kan ada laki-laki dan perempuan dia udah berpacaran. Nah, terus si cewek ini pergi jauh meninggalkan dia gitu. Nah, ini si laki ini, ya aduh, gimana nih udah rencananya tanggal ini mau menikah, tapi ya
cewek ini nggak muncul-muncul juga gitu Pak. Dihubungi nggak nyambung, di SMS pun nggak nyambung juga. Kemana keberadaannya gitu. Jadi orang tuanya ya bingung gimana caranya, solusinya begini Pak, gitu. Meninggalkan dia gitu, pergi jauh, ada tugasnya, rupanya di telepon tak nyambung juga, di SMS nggak nyambung juga, nggak ada tanggapan gitu. Masalahnya gimana tuh Pak solusinya Pak? Oke, sudah lama itu terjadi? Udah lama, namanya kan bertanya Pak. Oh, bukan Agak pengalaman, bingung. bukan Ya. pengalaman. Bukan, Oh, bertanya oke, Pak, oke, jadi oke. bingung Pak. Jadi kalau dia meninggalkan kita dan tidak ada lagi komunikasi, berarti kita harus segera melangkah untuk bergerak maju. Karena kita tidak boleh hidup di masa lalu dan tidak boleh disandra oleh masa lalu. Hidup kita di masa depan bersama dengan Tuhan, masa depan sungguh ada. Kalau dia meninggalkan kita, ya sudah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia meninggalkan ketika masih pacaran. Nanti kalau seandainya terjadi pernikahan dan punya anak lalu dia meninggalkan, maka urusannya akan jadi lebih berat. Jadi ketika dia meninggalkan pasti tidak mudah ada rasa sakit karena relasi yang sudah dalam. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa itu juga cara yang baik dari Tuhan. Bukan mengkhianati kita, tapi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dia punya kelemahan, dan kelemahannya itu pada komitmen, tidak bisa komitmen. Jadi terpujilah Tuhan, dia meninggalkanku sebelum aku nikahi. Karena kalau sudah dinikahi urusannya jadi panjang. Yang pertama. Yang kedua, bergeraklah, move on dari masa lalu. Sekali lagi, masa depan di dalam Tuhan sungguh ada. Masih ada lagi Rahel, Sarah, Maria yang Tuhan sediakan di depan perjalananmu, di depan perjalanan sana. Dan mereka adalah orang-orang terbaik yang Tuhan akan berikan pada kita. Jadi sekali lagi saya menyarankan, mungkin ada masalah bagi kawan-kawan yang pernah pacaran dan putus lalu sulit sekali move on karena terluka terlalu dalam. Ada dua hal yang mungkin menyebabkan dia terluka terlalu dalam. Pertama, harapannya begitu tinggi. Kedua, hubungannya sudah begitu dalam, sehingga begitu ditinggal meninggalkan luka yang sangat dalam. Maka saya menyarankan, ketika pacaran bangunlah seperti tadi, realistic love. Yang realistis saja. Dia belum milikku, aku belum miliknya. Kita hanya memelihara hubungan ini dalam anugerah Tuhan sampai puncak pernikahan. Tapi kalau salah satu di tengah jalan meninggalkan, berarti Tuhan menunjukkan kepada kita hal yang baik. Saya yakin bahwa ini terjadi untuk kebaikan saya, dan di depan Tuhan pasti sediakan orang yang lebih baik lagi. Gitu ya Dek ya. Jadi apa yang solusinya? Sudah, relakan. Dia sudah pergi. Mungkin dia sudah bahagia sama orang lain. Kenapa kita di sini menderita yang diakibatkan oleh dia? Kembangkan hatimu dengan membangun hubungan dengan Tuhan yang baik. Bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, ada pengharapan, ada orang-orang baru yang Tuhan akan izinkan jalan bersama di perjalanan hidupmu yang panjang. Apalagi masih muda. Yang cewek, yang cowok begitu ya. Yang cewek juga. Kecuali yang cewek, karena yang cewek berat, lukanya lebih berat daripada yang laki-laki. Biasanya kalau terlalu dalam hubungan, yaitu yang berat, mereka biasanya akan lebih lama proses kesembuhannya. Kalau laki-laki terlalu lama proses kesembuhannya, memang mungkin punya masalah dan perlu ditolong dari sisi itu. Kenapa dia begitu sulit move on? Karena biasanya pria lebih cepat move on dipandang wanita. Ya, jadi kalau laki-laki ditinggalkan perempuan tidak butuh lama biasanya. Tengok yang menikah-menikah itu, begitu duda dia nggak sampai setahun kawin lagi dia. Tapi kalau janda, mau dia janda usia 30 tahun pun tidak kawin lagi, dia membesarkan anaknya sampai berhasil anak-anaknya.
Kenapa? Perempuan lebih komitmen dibandingkan laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki yang sampai begitu terluka, berarti ada masalah yang melatar belakanginya, yang perlu dicek lagi ke dalam mentalnya. Apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia punya traumatik? Apakah dia punya masalah-masalah dengan keluarga yang perlu ditolong gitu, sehingga dia bisa dibereskan dari sisi itu. Gitu Dek ya. Tapi saya sarankan, mumpung masih muda, kalau ditinggalkan oleh pacarmu nggak pamitan, move on lah segera. Di dalam Tuhan masa depanmu masih panjang, gitu ya. Thank you. Yang lain? Perkenalkan Bang, nama saya Mala. Saya mau bertanya Bang, sebenarnya ini bukan ke saya sih Bang, tapi baru-baru ini ada teman saya sharing sama saya masalah masalah perasaan dia kayak gitu. Jadi dia itu mempunyai traumatik kayak gituan Bang. Yang dimana dia itu susah sekali mencintai wanita kayak gitu. Kenapa saya tanya kenapa kayak gitu kan Bang? Saya sama teman saya ternyata dulu kakaknya itu kakak kandungnya ya Bang, kakak kandungnya itu meninggalkan abang iparnya kayak gitu. Sedangkan abang iparnya memiliki karakter sifat seperti dia kayak gitu. Dan sekarang itu kakak kandungnya nggak tahu kemana gitu Bang, perginya kemana. Dan yang kedua itu dia juga memiliki kakak yang hamil di luar nikah kayak gitu kan Bang. Jadi dia itu jadi dalam case yang kedua itu dia jadi sulit sekali gitu menjalin hubungan kayak gitu. Terus saya mendengar itu Bang, karena saya nggak pernah mendapati case seperti itu dalam hidup saya kurang tahu gitu memberi jawaban atas hidupnya gitu Bang. Kalau menurut Abang itu gimana ya Bang? Ya, makasih ya Bang. Memang ada banyak penyebab yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan lawan jenis. Dan yang paling umum itu pengalaman trauma. Trauma karena melihat contoh, misalnya keluarganya, orang tuanya seperti tadi kakaknya. Dan kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan persepsi yang wrong di dalam hidupnya, bahwa semua perempuan itu jahat, semua perempuan itu pengkhianat. Dan ini yang perlu dibersihkan di dalam pikirannya, bahwa tidak semua perempuan seperti yang kamu lihat itu, dan tidak semua wanita yang kau kenal seperti kakakmu itu. Kenapa? Karena setiap orang bertumbuh dalam proses yang berbeda dan punya karakter yang berbeda serta tingkat pengenalan pada Tuhan yang berbeda. Nah, orang-orang tertentu yang bertumbuh di dalam Tuhan, mereka menghargai kesetiaan, mereka menghargai komitmen, dan mereka itu menghidupinya untuk kemudian mengembangkan relasi yang sehat. Jadi biasanya itu memang tidak mudah untuk membersihkan wrong belief-nya. Wrong belief yang sudah dia yakini sejak lama, bahwa wanita itu tidak setia. Nah, kalau memang itu sulit sekali, dia mesti ditolong oleh konselor yang menolong dia untuk mengerti, memetakan jalan berpikirnya sampai akhirnya dia punya konsep yang benar tentang lawan jenis. Pengalaman trauma menempati urutan nomor 1 di dalam kesulitan orang berelasi dengan lawan jenis. Ada penyebab yang kedua memang, ketiga, keempat, kelima, tapi dominannya itu karena mereka punya pengalaman traumatik. Jadi apa yang mesti kau lakukan? Malah yang mesti kau lakukan adalah menjadi teman seperjalanan dengan dia. Teman seperjalanan ini berarti teman yang ketika dia butuh nasihat, butuh penghiburan, butuh pengharapan, dia jelas mendapatkan pengharapan, penghiburan dari firman yang keluar dari pertemanan itu, dari dirimu. Nah, itu yang penting, bahwa dia didampingi terus supaya dia nanti, karena begini, kalau dibiarkan menjadi lama itu bisa menimbulkan masalah baru, bukan hanya trauma. Nanti bisa saja dia
malah jatuh dalam dosa ketertarikan sesama jenis. Dan ketika sudah sampai di situ jadi lebih parah. Saya tidak tahu apakah juga misalnya dia pernah punya pengalaman misalnya abuse sex dulu waktu kecil. Nah, ini abuse sex itu menjadi faktor yang sangat berat untuk diselesaikan. Misalnya dia mengalami pelecehan waktu masih usia SD dulu, sehingga dia sekarang punya persepsi yang betul-betul rusak tentang jati diri, gambar diri dan Tuhan, gitu ya. Sehingga itu yang harus kau dalami juga. Apakah hanya pengalaman trauma yang dia itu alami atau lebih dalam dari itu? Nah, kalau lebih dalam dari itu biasanya malah tidak akan bisa menangani. Kamu harus kirim ke orang yang bisa menolongnya. Karena di situ nanti ada pengakuan, pengampunan yang prosesnya panjang sekali. Sehingga si A tadi betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Nah, prosesnya bisa berkali-kali dalam konseling untuk membuatnya betul-betul merdeka, gitu ya. Sampai akhirnya dia di posisi normal, tertarik dengan lawan jenis. Tertarik dalam pengertian berani membangun relasi dengan lawan jenis, gitu ya malah ya. Jadi cukup panjang tugasmu dan cukup berat menjadi temannya dia. Tapi syukur dia mau berteman samamu karena kau cewek, dia cowok. Jadi kamu bisa memberi gambar yang lain dari gambar yang dulu pernah dia lihat. Nah, gitu ya. Asal kamu jangan ikut-ikutan kakaknya. Ya. Oke ya, malah thank you ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya. Ya Bang, perkenalkan namaku Putri Syadari Bang. Aku mau bertanya Bang, jadi kemarin ada yang cerita sama aku kalau pacarnya itu berselingkuh, dan kemudian dia bilang bahwa hukum tabur tua itu ada, katanya gitu. Dan itu sebenarnya sangat dekat sama aku yang memiliki relasi itu Bang gitu. Itu masih di dalam keluarga kami, dan kakak itu seperti menyumpahi pasangannya itu yang selingkuh tadi. Dia mengatakan, Tuhan itu adil, katanya gitu. Kau akan kehilangan orang yang kau kasihi gitu. Jadi jadi di situ Bang posisinya aku nggak bisa kasih solusi juga. Aku hanya bilang itu hanya perkataannya kayak gitu. Jadi yang aku mau tanyakan, apakah ketika hal seperti itu memang ada tabur tuai, karena pacarnya itu menyumpahi bahwa dia bukan kehilangannya itu hanya kayak putus dari pacarnya sekarang, tapi seperti kematian gitu, orang yang akan kau kasih, karena kau akan kehilangan orang kau kasih itu orang tuamu atau adikmu kayak gitu. Bahkan adik-adikmu pun akan mengalami hal yang sama seperti yang kau lakukan seperti itu, dan itu dikatakan langsung kepada adiknya perempuan gitu. Itu membuat dia ketakutan si Bang kemarin kayak gitu Bang. Oh, jadi ini orang pacaran, iya, putus. Iya, karena cowoknya selingkuh. Cowoknya selingkuh. Iya. Lalu yang menyumpahi tadi cowoknya? Ceweknya Bang. Ceweknya. Karena pelakunya si cowok yang selingkuh. Oke, jadi disumpahi kau akan kehilangan orang yang kau kasihi. Dalam arti meninggal keluarga kayak gitu Bang. Keluarganya si cowok. Iya, karena si cowok kebetulan baru kehilangan orang tua gitu. Iya. Itu kan sederhana masalahnya ya. Tidak bisa manusia mengutuk manusia, Tuhannya yang mengutuk manusia. Jadi ketika dia mengucapkan kata-kata kutuk, ya tiap orang bisa menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia tidak punya kuasa untuk masuk ke dalam lagi, gitu ya. Ya, tidak ada otoritasnya manusia mengambil jiwa roh manusia. Tuhannya itu ya. Kalau dikait-kaitkan kok tiba-tiba ada yang meninggal, ya bisa saja. Tapi itu tidak akibat dari sumpah serapah yang keluar dari mulut orang itu. Itu memang Tuhan punya maksud yang lain. Jadi tidak usah takut. Katakan saja bahwa semua kata-kata sumpah serapah, ucapan kutuk bisa diputus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak usah merasa nanti gimana kalau saya kehilangan orang tua saya atau keluarga saya. Tidak usah. Karena apa? Karena ya memang tiap orang punya pelanggaran, seperti putus dari pacaran. Kita kan tidak tahu juga kenapa dia putus, dan juga nggak tahu sedalam apa dia putus. Pertama, kedua, waktu mengucapkan itu
itu kan dalam kemarahan karena diputus dan diselingkuhi ya, diselingkuhi. Dan tentu itu diucapkan dalam kemarahan, dan dalam kemarahan dia mengatakan hal yang kotor itu umum. Ya kalau kita itu mengalami itu pun bisa saja kita mengeluarkan kata-kata yang namanya sumpah serapah. Ya kau ya mati ajalah kau, bisa saja begitu juga kan. Jadi itu sesuatu yang alami, wajar, tidak ada masalah itu. Hampir semua orang mengucapkan begitu. Walaupun mungkin tidak terucap, mungkin dalam hati. Bahkan mungkin ada yang mendoakan jelek. Karena pengalaman diselingkuhi itu menyakitkan sekali. Jadi bisa begitu deh. Tapi yang jelas tidak ada kata kutuk yang mempan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah yang kedua tadi itu, saya putusnya tidak tahu perselingkuhannya itu akibat apa. Apakah si laki-laki ini memang nakal, atau memang sebetulnya pelarian dari hubungan mereka yang tidak sehat? Ya kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu. Kalau kita lebih tahu lebih dalam, mungkin akan lebih mudah juga memberi saran dan nasihat. Tapi yang balik lagi, ucapan sumpah serapah itu tidak usah dipercayai. Karena kalau nggak dipercayai nggak jadi apa-apa. Kalau dipercaya dipakai setan. Setan bisa membuatmu jadi yakin, oh ternyata betul ya. Karena setan pinter dan cerdik. Maka jangan dipercayai, ditolak saja dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya dek ya. Ya urusan putusnya kita tidak usah bicarakan. Urusan sumpah serapahnya kita bicarakan. So kita tidak tahu apa sebabnya putus dan selingkuh. Gitu. Thank you.